Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh ditanya mengenai hasil Rakernas Partai Nasdem yang menempatkan kader PD Perjuangan Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden dari Partai Nasdem. Menjawab hal itu, Surya Paloh justru berseloroh dan memuji Puan Maharani. Partai Nasdem mendukung Ganjar Pranowo, jadi bagaimana? Rakernas ya menempatkan posisi ini Mas Ganjar sebagai bakal calon salah satu dari 3 nama itu benar. Tapi suasana itu berkembang dan dinamis sekali. Saya kedatangan Mbak Puan ini kan saya lihat-lihat juga. Ya, apa Mbak Puan nih? Cek rupanya ponakan juga nih. Baiklah, ayo kita lihat perkembangan ke depan itu. Kalau saya pribadi subjektifnya nggak boleh melarang Mbak Puan maju. Jadi ada nama baru Pak untuk diusung? Belum. Tetapi saya pasti support. Tapi kalau Pak Bu Puan ini termasuk dalam radar Nasdem nggak untuk kemudian Udah ketemu begini masa nggak masuk dalam radar? Pemirsa, seperti apa tindak lanjut hasil pertemuan antara Partai Nasdem dan PD Perjuangan? Apakah kedua partai membahas peluang koalisi di pemilu 2024 mendatang? Kita akan membahasnya bersama Sekjen Partai Nasdem Joni G. Plate, Wakil Sekjen PD Perjuangan Arief Wibowo, dan pengamat politik Ahmad Hoirul Umam. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam. Selamat malam. Baik. Kita ke Mas Arief terlebih dahulu. Mas Arief, mengapa Nasdem menjadi partai politik pertama yang dikunjungi oleh Puan Maharani sebagai rangkaian safari politik? Ya, begini, kalau itu harusnya ditanyakan ke Mbak Puan ya. Perintah Ketua Umum di dalam Rakernas memang memerintahkan kepada Mbak Puan untuk melakukan safari politik ke partai-partai ya. Safari itu perlu dimaknai sebagai bentuk silaturahmi, komunikasi, dan penjajakan untuk kemungkinan dilakukan kerjasama menghadapi pemilu 2024 ya, terutama dalam pemilihan presiden dan wakil presiden yang akan datang. Nah, oleh sebab itu Mbak Puan dengan sigap ya melakukan upaya tersebut. Nah, sejauh terhadap pilihan mengapa Nasdem yang dipilih untuk pertama kali, saya kira saya tidak berani mendahului, bisa ditanyakan karena memang mandatnya khusus kepada Mbak Puan ya, tapi secara berseloroh Mbak Puan mengatakan kantor Partai Nasdem itu di belakang rumah Bu Mega, jadi cukup dekat. Nah, tapi apakah seperti itu? Saya kira tentu memiliki pertimbangan-pertimbangan yang strategis. Dan juga sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Surya Paloh sendiri dan juga Mbak Puan, bahwa pertemuan kedua partai kami, PD Perjuangan dengan Partai Nasdem adalah tentu membahas banyak hal, tetapi yang paling prinsip adalah menguatkan kebangsaan kita di masa yang akan datang. Oleh sebab itu, saya kira kalau itu dipahami dengan tepat ya dan konsisten nanti dilaksanakan, maka sebenarnya ada pada garis politik yang sama. Kita tentu akan menolak pada tokoh-tokoh yang ke depan yang mungkin nanti akan dicalonkan, apakah bisa kerjasama atau tidak, kita tinggal menunggu dinamikanya seperti apa. Tetapi tentu garisnya adalah bukan mereka yang menguatkan politik identitas ya, mereka yang berpotensi untuk memecah belah persatuan bangsa, menguatkan primordialisme sempit, konasionalisme dan sebagainya, harus tetap tegak berdiri di atas negara kesatuan Republik Indonesia, menjamin keberagaman, Pancasila, dan menjaga konstitusi negara kita, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Saya kira cukup membahagiakan dan mengesankan pertemuan antara Pak Surya Paloh dengan Mbak Puan yang mewakili seluruh keluarga besar PD Perjuangan dan menjalankan satu perintah khusus dari Ketua Umum Ibu Megawati Soekarno Putri. Oke, baik Bang Joni, bagi Nasdem sendiri bagaimana memaknai pertemuan hari ini antara Nasdem dan PDIP? Bang Joni, kita belum bisa mendengar suara Bang Joni. Saya ulangi kembali pertanyaannya. Ya, mendengarkan Rara? Ya. Sudah ya? Ya. Baik Mbak Rara, Mas Arief, serta Mas Hoiri. Satu kehormatan ya bahwa Mbak Puan mengambil kesempatan
untuk datang ke Nasdem yang pertama tentu membawa message dan pesan politik yang penting dari Ibu Ketua Umum PDIP, Ibu Mega. Mengunjungi Nasdem yang pertama bukan juga secara kebetulan, ya, pasti ada pertimbangan-pertimbangan strategisnya lah, di samping jarak yang dekat, ya, pasti ada pertimbangan-pertimbangan strategis mengingat posisi strategis kedua partai politik yang telah membangun kerjasama politiknya secara sukses dalam waktu yang cukup lama. Ya, sejak pemilu presiden 2014 dan 2019 dan menyelenggarakan pemerintahan pun secara bersama-sama, mengawal pemerintahan sampai Indonesia hari ini yang mendapat pengakuan dunia di bawah leadership Presiden Joko Widodo, kader PDIP yang hebat, ya, atas kesuksesan penyelenggaraan negara dan pembangunan negara. Dalam pertemuan tadi itu dalam suatu suasana dengan romantisme yang tinggi, Rara. Baik itu romantisme personal, relasi pribadi antara Ketua Umum Nasdem Bang Surya dengan orang tua Mbak Puan, almarhum Pak Taufik Kemas dan Ibu Megawati, dan terhadap Mbak Puan sendiri. Relasi personal ini juga yang mempunyai relasi politik yang juga romantis. Baik terkait dengan relasi pribadi dalam posisi politik antara Bang Surya sebagai Ketua Umum di Nasdem dan dulu ya pada saat masih di Golkar dengan riwayat yang panjang yang membangun kerjasama politik itu begitu eratnya dengan Pak Taufik Kemas dan Ibu Mega. Sampai pada Pilpres 2014 ya. Dan pada saat partai politik dibangun, kerjasama dan relasi romantisme yang sama juga antara PDIP dan Nasdem. Terlepas dari analisa dan ulasan para pengamat atau kader-kader politik, tapi relasi pengambil keputusan itu begitu tinggi. Mengapa itu? Karena memang ada titik simpulnya. Titik simpulnya itu menerjemahkan dan merealisasikan ideologi yang dibangun Bung Karno untuk Indonesia. Menerjemahkan dan secara konkret politik kebangsaan kita di bawah payung Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehingga pertemuan tadi nuansa koalisi kebangsaannya yang terbangun. Koalisi kebangsaan itu apa? Bersama-sama membangun negara dalam satu gagasan merealisasikan ideologi dan cita-cita pendiri bangsa. Cita-citanya Bung Karno. Kesamaan koalisi kebangsaan yang mana? Apabila dalam situasi yang sulit PDIP dan Nasdem bergandengan tangan untuk memberikan koreksi atas penyelenggaraan dan pembangunan negara. Jadi di dalam maupun di luar pemerintahan Nasdem dan PDIP mempunyai titik simpul yang sama. Nah, terkait dengan hal-hal setelah memiliki titik simpul yang sama, artinya apakah kerjasama kedua partai ini akan berlanjut di pemilu 2024? Terkait dengan konteks Pilpres misalnya, maka tidak perlu membangun logika-logika linear politik yang biasa-biasa saja. Karena relasi antara Nasdem dan PDIP di atas relasi pragmatis politik jangka pendek. Ya, relasi Nasdem dan PDIP adalah relasi untuk membangun negara, relasi untuk menerjemahkan dan mengkonkretkan, melaksanakan cita-cita dan ideologi Bung Karno. Sedangkan di dalam membangun koalisi apa yang penting di situ? Yang penting adalah gagasan Bung Karno itu diimplementasikan. Yang penting bahwa demokrasi kita berkembang dengan baik. Yang penting bahwa penyelenggaraan pemilihan umum, sirkulasi demokrasi kita berjalan di dalam suasana kegembiraan. Ya. Membangunnya di dalam satu arah, ya, itu pasti. Tarikan napasnya sama, pasti. Caranya bermacam-macam. Nah, caranya inilah di dalam proses dinamis politik kita yang akan kita amati bersama-sama ke depan. Untuk PDIP ada keputusan kongresnya. Untuk Nasdem ada keputusan Rakernas. Kita akan mencari titik-titik simpul dalam membangun kerjasama politik kebangsaan dalam nuansa pemilihan umum yang menggembirakan sebagai pesta rakyat. Jangan membangun narasi dan jangan membangun kesan pemilihan umum dan demokrasi Indonesia menakutkan. Pemilihan Indonesia harus menggembirakan sebagai bagian dari pesta rakyat yang berkualitas dan menghasilkan pemimpin yang juga dibutuhkan oleh negara sesuai tuntutan zaman. Bang Joni,